Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya, Devi Okta dan Pak Ali Huda akan mempresentasikan resum KDK yang berjudul Pengambilan Keputusan Legal Etis. Yang pertama ada pengertian etik. Etik berasal dari bahasa Yunani yang berarti etos atau kebiasaan, model perilaku atau standar yang diharapkan. Etik adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang baik dan apa yang buruk. Sedangkan etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat sesuai aturan atau prinsip yang menentukan tingkah laku. Dapat berupa tingkah laku baik dan buruk. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etik, ada beberapa, yaitu ada otonomi, beneficence, justice, non-maleficence, veracity, fidelity, confidentiality, dan accountability. Yang pertama ada otonomi. Jadi tindakan ini untuk dirinya sendiri. Individu mempunyai hak untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan secara bebas. Dapat menentukan nasibnya sendiri, mempunyai hak untuk mendapatkan gambaran dan mempunyai hak untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yang kedua berbuat baik atau beneficence. Seseorang memberikan tindakan yang terbaik untuk orang lain sebagai dasar kepercayaan dalam keperawatan, mencegah dan menghilangnya sesuatu yang berbahaya. Yang ketiga ada justice atau keadilan. Jadi justice ini adalah melakukan tindakan yang wajar dan tidak berbohong atau tidak menipu orang lain. Selanjutnya ada non-maleficence atau tidak merugikan. Jadi di sini perawat tidak melakukan tindakan yang berbahaya atau menghindarkan dari sesuatu yang berbahaya. Yang selanjutnya ada veracity atau kejujuran. Jadi perawat wajib untuk menceritakan sesuatu dengan benar, tidak berbohong dan tidak menipu orang lain, menghormati orang lain. Selanjutnya ada fidelity atau menepati janji, kewajiban seseorang dengan keyakinannya untuk membuat komitmen terhadap dirinya dan orang lain, dan harus menepati janjinya. Selanjutnya ada kerahasiaan. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga, privasi klien juga harus dijaga. Akuntabilitas, standar yang pasti bahwa tindakan seseorang yang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali. Pengertian legal. Legal adalah sesuatu yang dianggap sah oleh hukum dan undang-undang. Perawat perlu tahu tentang hukum yang mengatur praktiknya untuk memberikan kepastian bahwa keputusan dan tindakan perawat yang dilakukan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum. Dan yang kedua untuk melindungi perawat. Berbagai aspek legal dalam keperawatan. Fungsi hukum dalam praktik keperawatan yang pertama, hukum memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum. Yang kedua, membedakan tanggung jawab perawat dengan tanggung jawab profesi yang lain, membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri. Di sini ada pengambilan keputusan etik keperawatan. Langkah pertama yang penting dalam pengambilan keputusan etik adalah memastikan bahwa masalah memiliki muatan etik dan moral. Ketika orang yang mengambil keputusan adalah klien, fungsi perawat adalah peran suportif. Jadi peran suportif ini adalah perawat membagi pengetahuan dan keahlian kasus mereka dengan klien agar memungkinkan mereka mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etik. Di sini ada 5, yaitu faktor iman, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, faktor tabiat atau batin. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, faktor norma atau hukum. Dan yang terakhir, faktor situasi. Pengambilan keputusan etis yang terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, pengkajian dan pengumpulan data. Di dalam pengajian dan pengumpulan data ini ada pertimbangan situasional, kesehatan, dan organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, mempertimbangkan kemungkinan tindakan. Selanjutnya, yang keempat, keputusan dan seleksi tindakan.
kontribusi faktor internal, eksternal, dan kualitas keputusan dan tindakan. Yang kelima ada refleksi terhadap keputusan dan tindakan yang diambil. Tiga model pengambilan keputusan. Ada keputusan etis yang berpusat pada pasien, yang kedua keputusan etis yang berpusat pada dokter, dan yang terakhir berpusat pada birokrasi. Isu-isu etik dalam praktik keperawatan. Ada transplantasi organ, eutanasia, dan malpraktik. Contoh kasus yang sudah pernah terjadi. Saya bacakan Prita Mulyasari tentang Undang-Undang ITE dengan tuntutan kepada RS Omni Internasional sebab tuntutannya rumah sakit telah menyebarkan data rekam medik. Yang kedua, sikap terhadap kematian pasien saat penjelasan kepada ahli waris. Yang ketiga, ada tanggung gugat. Yang keempat, ada eutanasia. Dan yang kelima, proses pengambilan bioteknologi kasus sewa rahim di Amerika. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.